Guys, kisah asmara Fadel dan Loli ini menjadi kisah yang tersyik-syok ya di tahun ini. Nggak kelar-kelar dan ada aja gebrakannya tiap hari. Setelah kasusnya dikabarkan naik sidik, Fadel ini semakin menjadi sorotan publik. Ekspresi kagetnya dan suara gemetarnya itu bener-bener jadi gunjingan di warganet guys. Yang udah sempat kita bahas sebelumnya itu loh. Tapi yang lebih bikin kaget, ternyata Nick Mir udah diem-diem nyewa sekitar 20 tukang untuk robohin rumahnya Fadel guys, setelah Fadel jadi tersangka nanti. Waduh, kalau emang begitu kayak peribahasa dong ya, udah jatuh tertimpa tangga. Dan kalian tahu nggak sih guys, ternyata perkara Fadel yang terus-menerus dibahas di TikTok dan sering kali muncul di FYP itu bisa ngerusak algoritma TikTok loh. Maksudnya ngerusak algoritma gimana? Langsung aja mari kibas, mari kita bahas. Hello everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan kali ini kita masih ngebahas seputar Fadel ya. Guys, konten-konten yang sering banget muncul di TikTok, contohnya aja perkara Fadel dan Loli ini ternyata bisa merusak algoritma TikTok, atau lebih tepatnya mengganggu efektivitas algoritma dalam beberapa cara guys. Biasanya kan TikTok itu menampilkan konten apa yang kita suka, dan menurut TikTok itu kita tertarik sama konten itu sering banget ditampilin kan. Karena TikTok itu menggunakan algoritma berbasis data pengguna. Tapi jika konten yang sama terus-menerus muncul mendominan di FYP TikTok kita, hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah yang berdampak pada kinerja algoritma itu sendiri guys. Algoritma TikTok dirancang untuk menyesuaikan konten dengan preferensi pengguna berdasarkan interaksi mereka dengan video sebelumnya. Jika banyak pengguna yang terus berinteraksi dengan konten Fadel contohnya, algoritma akan semakin menampilkan konten serupa yang bisa berujung pada over optimization, di mana hal ini terjadi ketika algoritma terlalu fokus pada satu tipe konten, mengurangi keragaman konten yang ditampilkan. Nah, ada juga fenomena echo chamber guys, di mana pengguna hanya disajikan konten yang serupa dan tidak terbuka pada perspektif konten lainnya. Kalau kita lihat dalam jangka panjang, ini bisa ngerusak pengalaman pengguna pada platform tersebut guys. Dan fenomena inilah salah satu alasan kenapa orang tuh pada cepet bosen sama konten yang viral-viral. Karena kalau udah konten itu viral banget, terus-menerus muncul, pasti pada bosen kan. Kayak, kenapa sih ini terus, gak ada yang lain apa gitu kan. Nah, dari sini juga bisa penurunan engagementnya. Meskipun interaksinya tinggi banget pada awalnya, dapat engagementnya itu banyak yang tertarik, tapi lama-kelamaan kan orang juga jenuh ya. Biasanya sih kalau orang udah bosen sama konten itu kebanyakan di skip ya. Dan ini juga bisa memberikan sinyal pada algoritma TikTok bahwa kita udah gak tertarik lagi nih sama konten tersebut. Maka dari itu algoritma akan menurunkan prioritas konten tersebut guys. Itu kenapa hal-hal yang viral atau trending itu ada masanya guys. Soalnya kebanyakan pengguna platform tersebut bosenan orangnya. Dan lagi satu guys, kita ambil contoh lagi kontennya Fadel ya. Maksudnya perkara Fadel yang terus-menerus dibahas ini. Kalau konten tersebut sering mendapatkan interaksi dari sejumlah besar pengguna, algoritma pun juga bisa kebingungan guys dalam memilih konten yang relevan. Karena data sendiri menyebutkan kalau konten tersebut mendapatkan banyak sekali perhatian. Nah, hal inilah kenapa algoritma sering memilih jenis konten tertentu, sementara jenis-jenis konten yang lebih relevan atau bahkan lebih berkualitas itu bisa aja terlewatkan karena kurang mendapatkan banyak perhatian guys. Makanya nggak sedikit kan yang bilang, kenapa sih konten-konten yang bermutu itu nggak viral? Ya karena yang tadi itu guys alasannya. Pada intinya ketika ada konten yang terus-menerus FYP, itu akan menyempitkan peluang konten lain atau bahkan konten yang lebih bermutu untuk juga ikut FYP guys. Meskipun ini bisa menguntungkan kalau kita berbicara dalam jangka pendek, ini bisa menguntungkan sekalinya boom kontennya itu viral, itu menguntungkan banget. Tapi kalau kita lihat dari jangka panjang, hal ini bisa merusak pengalaman pengguna dan menurunkan efektivitas algoritma TikTok guys. Nah jadi gitu guys, kenapa perkaranya Fadel ini bisa sampai ngerusak algoritma TikTok. Gak cuma perkaranya Fadel aja, tapi kalau ada konten yang sering muncul secara terus menerus, itu juga mengakibatkan hal yang sama. Kalau kalian menyadari hal itu gak sih? Aku mau tahu sudut pandang kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. And by the way, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Media Project. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian agar kalian gak ketinggalan hal-hal menarik lainnya.
Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya? Komen di bawah ya guys. And thank you so much for watching. See you in next video. Bye bye.